Shalom anak-anak hebat, tetap sehat dan tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Lucy Intani. Hari ini kita akan belajar tentang cerita inspiratif. Setelah pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu untuk dapat mengidentifikasi atau mengenali informasi apa saja yang terdapat pada cerita inspiratif yang telah kalian baca. Siapa di antara kalian yang pernah membaca cerita inspirasi, kisah inspiratif, atau mungkin kalian pernah menemukan hal-hal yang menginspirasi di dalam kehidupan? Ya, benar. Pengalaman yang paling bijaksana adalah kehidupan. Dalam kehidupan kita bisa belajar apa saja, baik suka maupun duka. Kehidupan juga memberikan hikmah dan inspirasi kepada kita agar dalam menjalani kehidupan kita dapat berkaca pada peristiwa yang telah lalu. Cerita inspiratif adalah cerita yang memberikan pengaruh berupa semangat dan kekuatan bagi siapapun yang membacanya untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Di dalam cerita inspiratif biasanya akan kita temui mengenai semangat, perjuangan bagaimana menghadapi pergolakan hidup, tentang kejujuran, kedisiplinan, idealisme, pengabdian, totalitas, tanggung jawab, dan masih banyak lagi yang akan kita temui di dalam cerita inspiratif yang kita sebut sebagai hikmah yang dapat kita petik dan dijadikan pembelajaran di dalam kehidupan. Baiklah, mari kita pelajari bersama materi cerita inspiratif. Anak-anak hebat, marilah kita baca bersama teks cerita inspiratif yang berjudul Rp10.000 Membuat Anda Mengerti, yang dikutip dari buku paket Bahasa Indonesia kelas 9. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu, ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman membuka dompetnya. Lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu menguncupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian pengemis itu memegang kepala anaknya, dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu ke mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya, seolah berkata, "Tidak, tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli camilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM Center guna mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Budiman ingin mengecek saldo rekening dia. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian, muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajinya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah yang kini sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, tetapi kali ini bernilai Rp10.000 yang ia tarik dari dompet. Uang itu kemudian ia lipat kecil untuk diberikan kepada wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima,
betapa girangnya dia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Semoga Allah memberikan rezeki berlipat untuk Tuan dan keluarga. Semoga Allah memberikan kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuan dan keluarga. Diberikan karunia keluarga sakinah, mawadah, warahmah, rumah tangga yang harmonis, dan anak-anak yang saleh dan solehah. Semoga Tuan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di surga. Budiman tidak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun, apa yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sekali lagi ia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Dik, alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga." Dek, hati Budiman tergedor dengan begitu kencangnya. Rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar ia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian, mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan, lalu masuk ke sebuah warung Tegal untuk makan di sana. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu, hingga istri dan putrinya kembali lagi dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman kini mulai berkaca-kaca, dan istrinya pun mengetahui itu. "Ada apa, Pak?" istrinya bertanya. Dengan suara yang agak berat dan terbata, Budiman menjelaskan, "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10.000 rupiah. Awalnya, istri Budiman hampir tidak setuju tatkala Budiman mengatakan bahwa ia memberi tambahan sedekah kepada wanita pengemis. Namun, Budiman kemudian melanjutkan kalimatnya, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu. Saat menerimanya, ia berucap hamdalah berkali-kali seraya bersyukur kepada Allah. Tidak itu saja, ia mendoakan aku, mendoakan dirimu, anak-anak, dan keluarga kita. Panjang sekali ia berdoa. Dia hanya menerima karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar 10.000 saja sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM saat aku mengecek saldo, dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10.000 rupiah. Saat melihat saldo itu, aku hanya mengangguk-ngangguk dan tersenyum. Aku terlupa bersyukur dan aku lupa berucap hamdalah. Bu, aku malu kepada Allah. Dia terima hanya 10.000, begitu bersyukurnya dia kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk ke dalam surga Allah? Apakah dia yang menerima 10.000 dengan syukur yang luar biasa? Ataukah aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu? Tetapi sedikit pun aku tak berucap hamdalah." Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. "Ya Allah, ampunilah kami para hamba-Mu yang kerap lalai atas segala nikmat-Mu.
Setelah membaca cerita inspiratif tersebut, sekarang saatnya mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam cerita. Berikut disajikan pertanyaan identifikasi. Silahkan kalian jawab pertanyaannya dan ditulis di buku tugas kalian. Nah, anak-anak hebat, bagaimana cerita inspiratif yang telah dibaca? Apakah sudah cukup mengaduk-aduk perasaan? Ya, tentunya kita akan menemukan hikmah dan inspirasi dari cerita yang baru saja kalian cermati, baca, dan simak bersama. Ya, memang benar setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan pasti mengandung hikmah di dalamnya. Untuk itu, untuk bisa menangkap hikmah dan mengambil hikmah yang terjadi dari setiap peristiwa, dibutuhkan rasa kepekaan yang tinggi untuk bisa melihat sisi baik dari peristiwa yang telah kita alami untuk dijadikan dorongan atau motivasi agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Dengan begitu, rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa muncul dan kita semakin yakin bahwa Tuhan akan selalu memberikan hal yang terbaik bagi hamba-Nya. Cerita inspiratif memberikan pembelajaran yang berharga dan bermakna bagi kita semua. Sekian pembelajaran kali ini, semoga memberikan seluas manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Lucy akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.